Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, apa kabar semuanya? Lama kita nggak berjumpa, lama kita nggak bertemu secara online ya. Tatap muka by YouTube aja nggak apa-apa, tapi tidak mengurangi intensitas kita dalam membahas kegiatan-kegiatan yang ada di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, kemarin kita sempet ya membahas tentang orang-orang yang ada di lab itu siapa aja sih, karena bosen ya ketemu aku, ketemu Birini, ketemu aku, ketemu Birini gitu ya. Nah ternyata kemarin ada dari Divisi Pendidikan dan Pengkajian Hukum ada Bu Tessa, kemudian di Divisi Humas ada Bu Intan, kemudian yang terakhir kemarin adalah di Divisi SDM ada Bu Siti Wulandari. Nah hari ini kita akan bertemu lagi dengan satu divisi yang tersisa yang ini juga nggak kalah menariknya daripada 3 divisi kemarin. Langsung aja kita kenalan sama temen aku, sahabat aku, teman seangkatan aku yang sampai sekarang berjuang bareng. Kita langsung panggil Nur Zakia. Hai Nur. Ya Allah. Hai. Duduk dulu ya. Oke. Apa kabar Nu? Alhamdulillah baik, baik. Ya. Alhamdulillah. Gimana tadi dari rumah tuh dari mana? Dari lab. Dari lab ya teman-teman. Kebetulan kita kantornya sama. Oke, langsung aja. Jadi gini Nu, kemarin kan kita udah bahas divisi-divisi yang lainnya. Yang belum muncul mukanya adalah Ibu Nur Zakia. Oke. Nu, sebelumnya nih aku pengen tahu di divisi PLKH. PLKH itu singkatannya apa sih Nu? Pendidikan, latihan, kemahiran hukum. Nah itu ya, jadi PLKH itu pendidikan, latihan, kemahiran hukum. Jadi jangan sampai keliru dengan pendidikan dan pengkajian hukum. Itu 2 divisi yang berbeda di Laboratorium Hukum ya Nu ya. Nah selain itu di PLKH itu kita juga ada beberapa, ada 1 orang lagi ya Nu ya harusnya ya. Di mana? Birini? Oh apa iya. Kamu tidak menganggap lupa ya Birini. Kalau kamu nonton mohon di komen ya, kamu nggak dianggap. Jadi ada 1 orang lagi ya di divisi PLKH dan magang sebenarnya ya. Oke, nanti kita akan ngomong lebih lanjut terkait dengan divisi ini. Oke, pertama yang aku pengen tahu dari divisi PLKH dan magang ya berarti ya, itu sebenarnya itu dia itu melakukan tugasnya sebagai divisi yang seperti apa sih Nu? Oke, jadi PLKH sendiri itu dia menaungi 3 program lab sebenarnya. 3 program? Ya, ada PLKH itu sendiri, pendidikan latihan kemahiran hukum, terus ada magang, dan terakhir itu ada diklat profesi. Diklat profesi, ya, oke. Terus kemudian kita bahas terkait dengan pendidikan dan latihan kemahiran hukumnya dulu. Oke, PLKH dulu. PLKH itu apa sih gitu? Oke, PLKH itu sebenarnya dia turunan dari peraturan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 1994, yang mana Fakultas Hukum itu harus memiliki suatu penyelenggaraan pelaksanaan kemahiran hukum. Oh itu berarti udah ada permennya? Ya ada permennya. Jadi karena dari turunan itu kita juga sesuai dengan tujuan visi misi lab hukum ya. Betul. FH UMM. Yang mana harus ada sarjana yang profesional dan religius dan humanis. Nah salah satunya untuk mewujudkan hal itu adalah PLKH ini. Oke, gitu. jadi bentuk dari sifat pelatihannya itu kayak apa Nu yang pernah kita jalani sampai sekarang? Oke, sebenarnya tuh pelatihannya hampir sama dengan diklat profesi pada umumnya. Tapi kita di sini ada sedikit perbedaan. Oke, kita mulai dari pendidikan. Pendidikan itu ada 3 kali pertemuan. Oh oke. Setelah itu kita memberikan pendidikan, materi, maka lanjut ada PLKH, latihannya. Oh jadi pendidikan tuh kayak teorinya, terus pelatihannya itu kayak pengimplementasian dari teori. Benar, karena memang tujuan PLKH itu adalah bagaimana mengaplikasikan suatu ilmu langsung. Oh berarti otomatis output dari PLKH itu sendiri biasanya terjun lapang ya berarti ya? Benar, jadi bagaimana caranya pelatihan yang didapatkan itu bermanfaat dan diterapkan langsung ke masyarakat. Salah satu nih, kamu kasih 1 tema aja yang itu mahasiswanya sifatnya terjun lapang Nu. Oke, banyak banget sih sebenarnya karena memang satu aja banyak. Satu aja. Mungkin yang terakhir itu adalah
pembuatan PT perorangan Oke, untuk UMKM khususnya. Berarti mereka langsung sosialisasi. Benar-benar. Jadi karena salah satu tujuannya itu dia penerapan, itu adalah salah satu bentuk. Oke, jadi PLKH ini nggak melulu ya teman-teman. Berarti aku bisa simpulin ya bahwa PLKH itu nggak melulu di kelas. Benar. Tetapi kita mengimplementasikannya itu langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat ini mendapat ilmu juga dari apa yang kita pelajari. Benar. Oke, itu untuk PLKH. Kemudian yang kedua, kamu tadi membahas tentang kan 3 tupoksi ya tadi ya. Yang kedua adalah magang. Nah, kalau magang itu sendiri apa dan jenisnya ada berapa? Karena aku lihat kalau di lab banyak ya teman-teman. Nah, ini silakan disimak bagi teman-teman yang mau dengerin apa itu magang dan jenisnya apa aja. Magang ini salah satu program kita yang sangat ruwet. Kenapa? ruwet dan banyak. Sangat karena banyak jenisnya banyak ya. Benar, karena kita itu ada pelaksanaan 3 magang. 3 ada magang mandiri itu untuk angkatan, mulai berlaku untuk angkatan 2020. Lalu ada magang reguler itu untuk angkatan di atas tahun 2020. Dan terakhir itu adalah magang COE, salah satu program unggulan dari Fakultas Hukum. Kalau nggak salah yang magang COE kemarin kita sudah sempet upload ya di YouTube ya. Dara ada salah satu alumni gitu. Kalau magang kalau COE kan kita udah tahu ya, di podcast kita udah ada nih. Nah, terkait dengan magang mandiri dan reguler itu perbedaannya apa sih? Sebenarnya itu sama ya, cuma untuk penyebutan perangkatan itu berbeda. Tapi ada sedikit perbedaan, Bu Monik. Jadi salah satunya adalah pelaksanaan durasi yang lebih panjang untuk magang mandiri. Kalau magang mandiri berapa lama berarti? Durasi? Itu kita penyebutannya 1 semester. Per 6 bulan? Ya, per 6 bulan. Tapi pelaksanaan real di lapangan itu 4 bulan aja. Gitu. Ya, selama pelaksanaan 1 semester tersebut. Jadi kalau mandiri itu per semester itu tadi 6 bulanan, tapi penyelenggaranya 4 bulan gitunya. Kalau reguler? Kalau reguler itu cukup 240 jam. At least bulan lah ya. Ya, sebulan. Oke. Jadi yang dinaungi oleh lab hukum saat ini divisi PLKH dan magang itu ada 3 prosedur magang, 3 jenis magang. Jadi untuk COE juga masih berjalan ya sekarang? Masih berjalan. Dan salah satu menjadi program unggulan dan insya Allah akan terus berjalan sebagai Center of Excellence-nya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Magang sudah, PLKH sudah, terakhir diklat profesi. Kalau diklat profesi itu gimana Bu Nurul? Nah, kalau sebelumnya ada magang dan PLKH itu menyasar mahasiswa, kewajiban mahasiswa. Nah, diklat profesi ini kita sasarannya adalah para sarjana hukum, terutama khususnya itu sarjana hukum dari Fakultas Hukum. Tapi kalau misalkan mahasiswa ikut boleh? Atau nggak boleh? Nggak boleh, karena kita ini ada persyaratan minimalnya, yaitu memiliki ijazah sarjana hukum. Berarti diklat profesi ini dikhususkan bagi para sarjana hukum, tidak harus dari lulusan UMM ya tentunya ya. Seluruh Indonesia, di luar negeri kalau mau join nggak apa-apa. Salah satu diklat profesi yang pernah dilakukan oleh divisi magang dan PLKH di lab itu apa? Kita lagi berjalan diklat profesi untuk sertifikasi mediator. Mediator. Itu bentuk kerjasama kita dengan Universitas Tarumanegara. Udah perjalanan kedua tahun kemarin. Tahun kemarin juga udah ya. Dan sekarang tahun ini lagi perjalanan ketiga. Dan satu info lagi mungkin yang sangat menarik karena kita akan melakukan pelaksanaan sertifikasi mediator tersendiri. Dengan dengan bersertifikatkan dari Mahkamah Agung, akreditasi dari Mahkamah Agung. Seperti yang kita ketahui kan kalau mediasi itu kan kita taunya itu dari Perma nomor 1 tahun 2016 gitu ya. Jadi kita langsung nanti kerjasamanya dengan Mahkamah Agung itu sendiri. Dan ini lagi kita jajaki ya sekarang. Lagi dijajaki, lagi kita berusaha masuk bagaimana caranya kita bisa terakreditasi Mahkamah Agung. Semoga bisa dilaksanakan ya, karena itu emang benar-benar yang kayaknya menjanjikan sekali ya Bu Nunu ya. Jadi bagi para sarjana hukum di luar sana, nantikanlah dan perhatikan bahwa akan ada sertifikasi mediator yang bersertifikat Mahkamah Agung itu tadi ya. Dan ini juga penting ya untuk sarjana-sarjana hukum yang fresh graduate. Nah, itu kalau kita terjun ke lapangan tidak ada sertifikasi yang kita punya, itu akan sulit cari kerja. Karena percuma ya kalau misalkan kita sebagai sarjana ya Bu Nunu ya, tidak mempunyai sertifikasi apapun, akan sangat sia-sia ya kesarjanaan yang kita pegang gitu ya. Karena memang itu dibutuhkan dalam dunia pekerjaan ya Bu Nunu ya. Terus kemudian terkait dengan magang internal, yang saya maksud adalah magang untuk anak-anak mahasiswa gitu ya. Nah, bagaimana prosedur atau tata cara pendaftaran magang, dan kemudian ini itu dikhususkan, ada pengkhususan nggak sih semester berapa harus magang dan sebagainya?
Oke, mulai dari magang mandiri aja kali ya, magang mandiri. Jadi magang mandiri itu kan untuk angkatan 2020. Nah, persyaratannya harus itu, 2020. Iya, karena itu baru kurikulum baru. Magang mandiri ini 2020. Karena kurikulum baru berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah itu adapun persyaratannya itu diambil nih di semester 6 Bu Monik. Oh, semester 6. Ya, baru bisa. Tapi pelaksanaannya itu mulai sebelum itu. Maksudnya pelaksanaan apa? Proses pendaftarannya. Jadi di semester 5 berjalan, proses pendaftaran kita buka. Boleh daftar berarti boleh ya. Daftar. Jadi harus menunggu informasi dari lab hukum dulu. Dan jangan lupa channel Telegram lab hukum. Jangan lupa teman-teman nih ngikutin 2 channel penting yang harus teman-teman ikuti di Telegram. Yang pertama adalah Info Eva UMM tentunya. Yang kedua adalah Telegram dari Lab Hukum UMM itu Info Lab ya. Info Lab. Jadi 2 hal penting ini harus di-subscribe ya oleh teman-teman supaya tahu terkait dengan info FH dan info dari lab hukum itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya adalah persyaratan mata kuliah. Untuk magang mandiri tidak boleh ada nilai yang tidak tuntas kecuali untuk AIK. Hukum acara wajib ya? Wajib itu karena itu sangat kita gunakan ya di kantor-kantor, instansi-instansi. Apalagi advokat dan instansi pemerintah betul. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk mata kuliah wajib harus lulus ya? Iya harus, minimal nilai C. Oh, C itu kelulusan ya berarti ya? Oke, minimal nilai C. Apabila nih Bu Nunu, anak tersebut nilainya di bawah C gitu misalkan, berarti nggak bisa ya daftar magang ya? Nggak bisa, kita arahkan untuk pendaftaran magang ke depannya dengan catatan mahasiswa memperbaiki nilainya. Oke, jadi dia dengan catatan boleh mengulang atau mengikuti semester setelah biasanya ya, seperti itu ya? Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti magang maka harus memperhatikan nilai mata kuliah yang harus lulus itu apa saja, dan yang terutama kayaknya hukum acara ya Bu Nunu ya? Benar, karena itu sangat dimanapun kita magang itu pasti sangat dibutuhkan. Betul. Itu juga berlaku ya bagi mahasiswa yang akan mendaftar jalur reguler juga iya ya? Iya. Kalau untuk jalur reguler itu lebih sedikit lunak ya. Kenapa? Karena kan kita tahu mungkin angkatan kakak tingkatnya. Angkatan spesial. Ya, spesial ya. Jadi karena dia spesial diperlakukan spesial. Oke. Jadi mungkin yang penting tuntas pada nilai hukum acaranya saja. Hukum acara. Pidana, perdata, HTN mungkin kayak gitu. Jadi setidaknya mereka punya bekal nih, nggak malu-maluin lah ketika terjun ke instansinya. Kayak gitu. Lalu kalau itu sih kurang lebih dan magangnya durasinya hanya 1 bulan ya, 240 jam kurang lebih. Oke. Kalau COE gimana Bun? Kalau COE berarti yang 1 tahun itu ya? Ya benar. Jadi kalau COE kalau batch pertama kemarin cukup 6 bulan, batch kedua 1 tahun. Ini yang sedang berjalan berarti 1 tahun ya yang 1 tahun. Jadi untuk COE memang dia dibawa Kaprodi langsung. Betul. Ya, tapi kita kebetulan tahun karena termasuk program universitas juga ya. Ya, benar. Jadi ada dan membanggakannya ini 80 orang. 80 orang batch ini? Iya. Kurang lebih instansi 20-an. Berarti kita sudah bekerja sama dengan instansi yang di COE itu tadi ya? Iya benar, jadi kita harus ngadain kerjasama dulu. Setelah itu nanti perbedaannya itu adalah ketika COE selesai itu mahasiswa bisa langsung lulus. Ya seperti yang Dara jelaskan ya kalau tidak salah ya di channel YouTube waktu itu juga dia menjelaskan bahwa tidak menempuh skripsi ya, tapi mempresentasikan laporannya. Laporan akhir. Betul. Jadi kayak gitu. Nah kalau sebelum aku lupa nih, berarti untuk instansi-instansi yang akan disasar oleh mahasiswa magang mandiri dan magang reguler itu tentunya juga udah bekerja sama dengan kita yang waktu itu penandatanganan MOU dan MOA dengan beberapa instansi ya Bu Nunu ya? Benar, jadi udah ada beberapa instansi yang sudah bekerja sama dengan kita. Bukan hanya di Malang ya? Bukan hanya di Malang, sampai Jakarta. Oke, Surabaya juga ada, Lumajang. Kayaknya hampir seluruh Jawa Timur hampir tersasar ya. Benar. Sudah ya. Jadi karena untuk memudahkan mahasiswa kita mencari tempat instansi daripada pusing ditolak sana sini. Betul. Kita biasanya kan ini ya Bu Nunu yang menjadi halangan adalah Bu nggak bisa Bu magang di sini, Bu nggak bisa sekarang karena kita udah punya MOU dan MOA ya. Sepertinya di Jawa Timur udah kita siasati untuk itu ya. Sekarang ya doakan aja ya teman-teman ya Eva UMM ini semakin melalang buana se-Indonesia. Kita bisa melakukan MOU dan MOA gitu ya. Benar sekali. Jadi teman-teman jangan takut untuk magang, kita pasti aman karena pasti akan dinaungi oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ya Bu Nunu ya. Benar. Oke, terkait dengan magang itu tadi berarti ada 3 ya Bu Nunu ya. Oke. Kemudian yang perlu nih disiapkan mahasiswa
untuk mengikuti, ini masih dalam prosedur magang ya maksud saya ya. Yang perlu disiapkan oleh mahasiswa ketika hendak magang dari sebelum magang, setelah magang, sebelum magang, saat magang, dan setelah magang. Kemudian keuntungannya mahasiswa melakukan magang itu apa? Dan magang ini wajib ya kayaknya ya? Oh ya, benar-benar. Jadi untuk apa sih yang harus dipersiapkan mahasiswa nih sebelum, pada saat, dan setelah nanti? Oke, kalau sebelum jangan lupa dipastikan dulu ya Bu, nilai-nilai dan SKS-nya tercukupi. SKS-nya berapa sih Bu Nunu kalau magang? 90 ya, SKS. 90 dengan SKS. Mata kuliah yang harus lulus itu tadi ya? Iya benar, kecuali AIK ya mungkin ya. Tadi. Lalu setelah itu mempersiapkan nilainya tadi, mencari tempat instansinya terlebih dahulu, dan kelompok. Jadi satu kelompok itu dimaksimalkan 5 orang, maksimal 3 orang. Oke, berarti minim 3, maksimal 5. Ya, lebih dari itu nggak boleh, kurang dari 3 juga nggak boleh. Apalagi sendirian, mending cewek aja ya. Iya benar. Kalau sendirian, cewek aja harus berkelompok. Oh iya, cewek harus berkelompok. Iya. 3 sampai 5 orang. 3 minimal 3 sampai 5. Oke, kurang lebih sama persyaratannya dengan magang mandiri tadi. Jadi nggak ada ya magang yang dilakukan sendirian gitu, nggak ada ya? Harus berkelompok ya, karena kalau sendiri kan juga capek ya, nggak ada temennya. Bener, nanti keburu bad mood di tempat magang, kita nggak tahu kan ya? Iya, kita nggak tahu ya. Who knows ya kan? Lanjut. Oke, lanjut setelah itu melakukan pendaftaran magang dengan memperhatikan tadi 2 channel penting, Instagram dan Info Lab Hukum Telegramnya. Setelah itu ketika pendaftaran dibuka, sekira mungkin mengumpulkan persyaratannya apa? KTM, fotokopi KTM, pasti. Lalu fotokopi nilai, transkrip dari KHS ya? Iya, dari KHS UMN. Lalu selanjutnya itu adalah surat pernyataan akan memprogram magang. Itu sudah kami siapkan. Oh, oke, dia harus mengisi surat pernyataan juga yang harus dikumpulkan di bendelan dari syarat-syarat itu tadi ya? Benar, kayak gitu. Nah, setelah itu kita adakan seleksi, saya dan Bu April mengadakan seleksi. Mungkin yang terutama itu adalah nilai. Kalau ada nilai yang kita langsung diskualifikasi, nggak ada kata-kata lagi. Langsung cut ya, gitu ya? Cut off langsung. Terus kalau anaknya mohon Bu, saya ini semester terakhir Bu, gitu, terus gimana? Kalau kan itu beda lagi. Oh, itu akan dimasukkan ke magang reguler ya? Iya, iya. Lalu kita umumkan, lalu mengadakan bimbingan proposal. Bimbingan proposal ya. Oh iya, sebelum proposal dengan kita para instruktur yang ganteng dan cantik ini. Oh tentu banget. Makasih loh. Oke. Lalu setelah itu kita berikan surat pengantar untuk persetujuan dari instansi apakah menerima atau tidak. Oh, berarti dari surat pengantar itu adalah kunci masuk kita ya, apakah bisa ditempati magang atau tidak. Bener Karena sekali. biasanya seperti yang terjadi ya teman-teman, biasanya yang saya alami nih Bu Nur Zakia, ada yang sudah dapat nih, kemudian waktu ditanyakan ke sana, mohon maaf nggak bisa karena anaknya masih ada dari universitas lain gitu. Atau terlalu lama. Oh iya, karena terlalu lama bisa. Kalau misalkan terjadi seperti itu, berarti dari divisi magang ini menganjurkan pindah atau tetap di situ begitu? Kita anjurkan pindah karena kita nggak mau mempersulit anak-anak. Karena kalau ditunggu kan juga lama ya, kita nggak tahu. Karena ada terbatasan waktu tadi, mepet waktunya kayak gitu. Nah setelah itu pembagian DPM. Oh, DPM adalah dosen pembimbing magang. Dosen pembimbing magang. Itu biasanya dari kita instruktur maupun dosen-dosen yang ada di lingkup Fakultas Hukum. Oke, ya berarti oke. Jadi sifat dari DPM ini nanti mungkin seperti laporan magang, seperti itu ya? Benar. Nah, itu masuk ke pelaksanaan magangnya. Jadi nanti mahasiswa akan dibimbing untuk membuat laporan magang. Lalu akan dilaporkan setiap 1 minggu sekali. Oke. Berarti setiap minggu mahasiswa harus melakukan pelaporan kepada DPM-nya. Benar. Jadi itu suatu kewajiban biar DPM-nya juga tahu gimana sih progres. Apa target dan tujuannya sudah tercapai. Iya, betul gitu. sekali. Nah, setelah itu pelaksanaan magang kurang lebih 4-3 bulan itu. Dan yang terakhir adalah di pascanya. Pascanya itu apa? Teman-teman setelah dinyatakan selesai mengikuti program magang, mengumpulkan laporan magangnya dalam satu kelompok itu, dalam satu bandel. Berarti dijadikan satu ya. Jadi masing-masing individu sebenarnya mengerjakan laporan itu ya. Tetapi dijadikan satu untuk laporan kelompok kalau nggak salah. Betul. Jadi tetap harus individu menjadi kelompok. Betul. Nah, setelah itu akan diadakan ujian magang. Ujian skripsi, enggak dong? Kan. Terlalu cepat Bu Monika, mohon maaf ya. Nanti anak-anaknya kaget loh tiba-tiba ada sarjana. Enggak bohong. Jadi ujian magang ya. Iya benar-benar kayak gitu. Ujian magangnya itu dilakukan oleh DPM. DPM-nya langsung. Oke. Ditanya-tanyain tentang
seputar target dan tujuannya, apa yang tercapai, apa yang dimaksud, kayak gitu. Itu tergantung lagi kembali lagi ke DPM-nya. Ya kayak ujian lah ya, ujian tatap muka gitu ya. Jadi kalau magang tuh jangan magang sering-sering doang, tapi teman-teman harus mempertanggungjawabkan di sana ngapain aja gitu. Karena percuma ya teman-teman ya kalau teman-teman magang tetapi tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan dokumen. Biasanya kan dapat ya Bu Nunu ya terkait dengan lampiran-lampiran itu ya, supaya kita tahu dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman ke depannya. Tadi ada yang aku lupa nih Bu Zakia, bahwa kalau misalkan nih instansi magang tersebut yang kita tuju ternyata belum melakukan MOU dan MOA. Nah, itu bisa nggak sih kita sasar? Nah, bisa, sangat bisa sekali. Nanti berarti bisa ya? Sangat bisa. Jadi ketika instansinya kembali ke instansi, instansinya menerima kita dengan lapang dada, kenapa tidak, why not gitu. Betul. Nah, setelah itu kalaupun memang kita lihat ternyata ada peluang untuk bekerja sama, kita akan mengajukan kerjasama. Itu nanti dengan divisi kerja hubungan hubungan mas-mas. Hubungan dan kerjasama. Humas dan kerjasama. Oke, berarti nanti itu meskipun instansi yang teman-teman sasar di tempat magang belum ada kerjasama, berarti tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan kerjasama. Iya, benar. Oke, jadi tidak harus kepada instansi yang sudah bekerja sama ya Bu Nunu ya. Benar. Tetapi bagi instansi yang belum mendapatkan MOU dari Humas dan kerjasama dari divisi di lab, teman-teman juga bisa mengajukan itu. Jadi teman-teman nggak usah takut, teman-teman bisa magang. Intinya teman-teman bisa magang di mana aja. Betul. Intinya teman-teman bisa magang di mana aja, dan nanti kalau misalkan memungkinkan untuk dilakukan MOU, maka akan dilakukan kerjasama itu tadi. Benar. Oke, saya boleh nambahin satu nggak Bu? Boleh silakan. Kelebihan magang tadi saya lupa. Oh iya, kelebihan magang. Masa magang terus? Kejelekannya kan dari tadi diomongin. Oke, kelebihannya apa Bu Nunu? Kelebihannya adalah teman-teman bisa aplikasikan langsung materi dan praktikum yang ada di tempat magang. Itu sangat dibutuhkan. Jadi karena kenapa? Biar kita tahu sampai mana sih, sejauh mana sih anak-anak ini mengerti tentang apa yang dia dapatkan teorinya. Kayak gitu. Itu salah satu. Lalu apalagi nanti ada sertifikat magang. Sertifikat magang ini bisa teman-teman lampirkan di SKPI. Oh betul, itu sangat penting ya Bu Nunu ya. Karena SKPI itu kalau nggak ada SKPI ini nggak bisa keluar kayaknya. Nggak bisa keluar. Iya betul. Jadi ketika teman-teman mau melamar kerja ada nilai plus. Karena teman-teman sudah magang di instansi itu gitu ya. Ada pengalaman bekerja ya. Benar kali Bu. Jadi itu adalah benefitnya teman-teman mengikuti magang. Oke, kemudian menurut divisi dari PLKH dan magang, kenapa mahasiswa itu harus menempuh PLKH dan magang? Bisa nggak sih nggak ditempuh gitu, bisa nggak? Kenapa? Kenapa? Karena jangan sampai hanya materi yang didapatkan tanpa tahu gimana mengaplikasikannya ke masyarakat. Kayak gitu. Kadang-kadang kan soalnya teori dengan praktek itu jauh bedanya. Sangat jauh berbeda. Jangan sampai mungkin kita pernah kaget ya, teori diajarkan A, pengaplikasiannya adalah kok B. Gini gitu kan, jadi saya ingat kemarin waktu Dara, saya tanya gimana Dara waktu magang di sana. Aduh Bu, banyak perbedaannya gitu. Jadi ilmu kita dapat, tetapi kita juga harus tahu ya di lapangan tuh kayak gimana ya Bu Nunu. Karena sesuatu yang di lapangan itu bukan mengikuti teori, tapi apa yang ada di lapangannya itu. Betul. Bagaimana keadaan masyarakatnya, keadaan lingkungannya dan sebagainya. Kadang-kadang juga mungkin ada dokumen yang 1-2 dokumen yang berbeda, 1-2 dokumen yang ditambahkan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian terakhir dari saya nih Bu Nunu, kalau misalkan nih ada mahasiswa yang tidak lulus magang, kayaknya ada ya. Masih ada ya, tapi teman-teman magangnya harus lulus ya teman-teman. Kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak lulus PLKH dan tidak lulus magang, apakah dia dinyatakan tidak lulus permanen ataukah bisa diulang atau gimana? Kalau permanen, takutnya dia harus daftar fakultas hukum lagi. Kan nggak mungkin ya Bu Monica. Dari semester 1 nggak apa-apa teman-teman, boleh banget. Aduh capek ya. Oke, jadi kayak gitu kita memberikan salah satu kemudahan dengan cara mengikuti ulang atau ngulang lagi mata kuliahnya. Oke, kalau ngulang lagi berarti kita harus memprogram lagi. Iya, harus memprogram lagi kayak gitu. Jadi misalnya kan PLKH ada 3 nih Bu Monica, PLKH 1, 2, 3 dan itu semua harus pasti 3 ya kalau PLKH. Pasti 3. Ya, karena memang di kurikulum kita ada 3 PLKH itu. Nah, kalau misalnya mengikuti PLK 1, dia ngulang, PLK 2, 3-nya dia lulus. Berarti dia hanya mengulang PLK 1, tidak perlu mengulang PLK 1, 2, 3 lagi. Oh iya, oke. Berarti sebentar Bu Nunu, berarti PLK 1, 2, 3 ini dibuka per semester atau gimana? Tergantung
kebutuhan sebenarnya ya. oke. Tapi yang pasti itu biasanya kalau semester genap kita akan buka PLKH genap. Misalnya PLKH 2 kan iya, genap iya, berarti Dua. kalau ganjil 1 dan 3. Ya, benar sekali, jadi kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pada satu semester itu kita membuka PLKH 1, 2, dan 3 sekaligus. Oke. Oke, Kayaknya begitu. pernah terjadi ya? Pernah sering ya, sering. Selama di sini kayaknya terus iya. PLK 1 2 3 dibuka Iya. tapi masih aja ada yang ketinggalan informasi ini. Mohon maaf ya teman-teman Maaf ya. teman-teman, jangan lupa ya. Jangan lupa di subscribe itu tadi di Telegram karena benar. seluruh informasinya teman-teman dapat dari situ gitu ya. Kemudian kalau itu tadi untuk PLKH, Iya. kalau magang? Kalau magang sebenarnya sama. Jadi harus memprogram ulang lagi atau memprogram kembali. Oke. Kalau memprogram ulang atau memprogram kembali apakah ada biaya yang dikeluarkan? Tentunya Itu ada biaya. Karena Jadi, itu di luar dari deadline ya, Bu iya, Nun ya. benar. Jadi di luar apa yang ditanggung universitas lah kasarannya. Oke, kalau misalkan dia benar-benar belum menempuh magang, berarti dia tidak membayar, tetapi gitu. Ada catatannya. Oh. Kalau dia di atas semester 8 dia harus membayar karena universitas hanya Oke, menanggung sampai rumit semester ya ternyata 8. teman-teman Ya, ya. jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung hubungin saya. Iya, atau teman-teman Bu langsung April. di kolom komentar. Ya. Jadi di komentar dibalas. Ya, editor ya, jangan lupa. Tolong ada editor. nomor. Mas, tolong ya. Ya, ada nomor telepon saya di sini atau Bu April ya. Enggak ada dong. Bu Zaki ada aja deh. Kasih pekerjaan ke editor. Oke. Nah, yang paling penting berarti kita harus benar-benar tahu ya, mahasiswa nih utamanya harus benar-benar tahu PLKH dan magang ini sebenarnya apa dan urgensinya apa gitu ya. Iya. Seperti yang kita Apa yang kita utarakan bahas tadi. tadi nih kurang Betul. lebih PLKH dan magang kayak gitu. Oke, terus kemudian untuk tadi saya mau tanya tentang diklat profesi. Iya. Nah, untuk diklat profesi ini berarti yang melaksanakan itu kan dari lab hukum ya? Iya. Penyelenggaranya sebenarnya adalah fakultas atas nama fakultas, cuma Oke. dibebankan kepada kita. Oh, Ya, jadi ada jadi kita sebenarnya- membantu. Supporting ya? Ya, seperti- supporting. Supporting, oke. Nah, terus kemudian kalau mau ikut diklat profesi itu nanti akan ada syarat-syaratnya dan dari biaya, dari mulai harus kita ijazah S1 dan Iya, sebagainya kayaknya ya. benar. Oke. Kalau info lebih lanjut tentang diklat profesi, Tunggu. nanti kan. kan. Oke. Kita bisa langsung ke Instagram dari Fakultas Hukum langsung @FHUMM ya, ya, Instagramnya. ataupun di Lab Hukum. Ya, oke. Instagram Lab Hukum. Jadi teman-teman jangan lupa semua sosial media itu Platform harus, ya. Iya, harus semuanya di follow, semuanya di subscribe kayak gitu. Harus. Iya, Kalau harus. nggak gitu ketinggalan informasi. Bener, nanti Oke. jangan sampai ada miskomunikasi antara kita, kan itu tidak enak ya Bu. Nggak enak apalagi ada terjadi sesuatu di ya, antara aduh, kita. Udah usah diceritakan di sini. Oke, makasih banyak ya Bu Nur Zakia udah Ya. mau ngobrol sama aku dan ngobrol sama mahasiswa dan khalayak umum di luar sana. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Nur Zakia dan apa yang aku tanyakan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke. Aku dan Bu Nur Zakia pamit. Kita ketemu lagi di next episode. Teman-teman jangan sampai nggak di subscribe dan jangan sampai ketinggalan episode nantinya. Bye. Bye, thank you. Dadah. Mami.